Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususan aba wa ummahat wa jadi wa abna'ana wa auladana bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Monggo para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya. Mudah-mudahan kita selalu terparing kesehatan ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah itu memang berat ya. Ya mudah-mudahan aja dengan istiqomah itu memang khair abdulu min alfi karomah. Memang istiqomah itu lebih afdol, lebih utama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul in kanat salakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Nah, kan sudah itu ya. Kemarin kita sudah ini juga masih memberi informasi tentang watuk wahyinya orang Bani Israel sampai nanti ayat berikutnya itu wala tajidana akhrasan nasi ala hayatin. Nah itu jadi manusia yang paling tomak Jawa nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Jawa tuh hujan, nggih. Nun sewu nggih. Kul niki dawuh Gusti Allah memerintahkan dumateng Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat itu ya, karena Rasul pertama kali ditugasi maosaken nuduhaken ya ayat-ayat Al-Qur'an iki ya bimbing. Jadi ayat Al-Qur'an kan fungsinya bimbing ya, maka Rasul itu fungsinya itu mursyidun, membimbing, murbiyun, mendidik, nasihun, memberi nasihat, kamilun, menyempurnakan keimanan dan perilaku umat manusia. Jadi fungsinya Rasul itu mursyidun, bimbing pun ternyata abot. Jangankan bimbing orang lain, kadang-kadang bimbing bojone dhewe, bimbing anake dhewe abot. Nggih. Sing lanang bimbing sing wedok, sing wedok bimbing anake iku abot, brengkel, bahkan orang sing tukaran terus umur-umuran. Nauzubillah min zalik. Kul, makanya Rasulullah tuh wabotnya minta ampun ya, itu sampai di dalam kan surat Al-Ahzab ya kan, sampai ada ya ayuhan nabi. Kul, kata dawuh akan sira panjenengan Muhammad lahum marang tiang-tiang Yahudi yang ada saat itu ya. Karena di Mekah Madinah, di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi kathah, orang-orang Nasrani juga kathah dengan Arab. Jadi
Ke Indonesia itu kan baru sebetulnya orang ya Nasrani itu. Ke Indonesia itu ketika ada penjajahan Londo. Sadurunge Londo mriki dereng wonten. Nah, sing gawa niki tiyang Londo. Ingkanat sampun yen tak ono ya on kanat tetep ya itu. Iku lakum kedhe sira kabeh Bani Israil wong Yahudi. Jadi seandainya dia memilih menentukan ya darul akhiratu ingkanat opo. Nah opo jadi dalam bahasa Arab itu adanya fiil fa'il. Kanat itu fiil ya mudhor fiil madi ya. Darul akhiratu itu fa'ilnya. Jadi ingkanat darul akhiratu lakum itunya. Ingkanat lamun ta'ono opo darul akhiratu ya akhirat ai al jannatu tegese swarga iku lakum tetep dumateng sira kabeh Bani Israil indallahi khalisatan seandainya kan kalau jannah atau surga yang ngersaning Gusti Allah itu khusus untuk kalian min dunin nasi ora untuk liyane menuso selain awakmu kabeh kama za'amtum sebagaimana yang kamu duga. Jadi orang-orang Bani Israel itu punya ini juga, punya angan-angan. Wah, ya. Surga itu kan sepertinya dikhususkan untuk saya. Wah, kacau kan? Jadi yang lain itu numpang sama dengan jenengan kalau mesra-mesranya dengan suami dengan dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak. Ini juga gitu orang-orang Bani Israel beranggapan swarga itu kan milik kita, yang lain itu hanya nunut sebagaimana dugaan patamanaul mauta. Nah ini maka kalian semua akan berharap mati itu selamat. Nah, in kuntum shodikin yen talamun ono sira kabeh Bani Israil iku termasuk kelompok orang-orang yang bener. Jadi begini itunya itu sederhananya itu seandainya orang itu memikirkan akhirat yang sungguh-sungguh yang serius, maka pikirannya itu bagaimana dia itu mendambakan mati itu seneng gitu. Mati itu dicintai. Maka kan Rasul memberi isyarat akhir zaman itu penyakit yang paling abot menimpa manusia itu yaitu penyakit waham kan itu ya. Penyakit waham itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita itu dengan mati itu takut gitu loh. Kok aneh jadi orang yang beriman mati takut gitu. Orang yang beriman itu mati itu dambaan. Cuman mati selamat, bukan mate asal mate ya, tapi mati yang leles-leles husnul khotimah. Maka akan menjadi dambaan. Pataman naul mauta, maka meninggal dunia itu akan menjadi sesuatu yang didambakan. Tamana itu arep-arep ya itu. Tetapi bukan berarti kita ini frustasi minta dicepatkan mati. Memang ada doa kan, ya Allah seandainya hidup ini memang lebih baik bagi saya maka berilah saya sisa usia yang, tetapi seandainya mati itu betul-betul lebih enak, lebih nyaman, lebih membahagiakan bagi saya. Ingkana hayati, wah kan ya, wa ingkana. Memang ada doa, itu doa kalau memang betul-betul terpaksa doa itu kita ucapkan terpaksa, tetapi kita gak boleh ya, karena sudah waktunya mati tidak bisa ditolak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna kasa'atan wa la yastaqdimun. Nah, justru mereka itu sebaliknya kan, walayatamannahu abadam bima qaddamat aidihim. Nah,
Nah ini patamanaul mauta ing kutum sodikin dan ta'alaku bitamanihi. Jadi ayat ini ungkapan patamanaul mauta itu bukan berhubungan ya, bersinergi, bersinergi bitamanihi dengan angen-angennya orang-orang Yahudi. Seandainya kamu memimpikan kalau akhirat itu dambaanmu, maka kamu mestinya akan berlomba-lomba untuk bagaimana berupaya mati. Di sini kan ada syartoni ingkanat itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu ya ikul ingkanat lakumud darul akhir. Jadi dalam bahasa Arab itu ada syarat, ada jawab pak taman naul mauta, maka ini jawabnya dari ingkanat. Ya pun kalau panjenengan sing sepuh-sepuh pun kangelan mempelajarinya kangelan. Nah, sing nom-nom ya kalau itu ya monggo belajar nahwu sorob. Nah, kondisi orang Yahudi saat itu karena apa? Dengan Rasulullah juga kaya ngenyek gitu loh. Dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kaya ngenyek. Ya ini kan bagaimana dengan Nabi Musa ya juga seperti itu, dengan Nabi Isa juga seperti itu ya. Datang Rasulullah Nabi Muhammad justru juga dibenci. Mengapa dibenci? Ya itu tadi karena mereka ayat-ayat sebelumnya itu karena mereka betul-betul iri kan itu. Ya, ternyata iri itu bisa melahirkan berbagai problematik kehidupan. Jadi benci bahkan sampai tukaran sampai perang berkepanjangan sampai sekarang kan itu. Orang Yahudi itu mengajak perang berkepanjangan karena apa? Karena ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a milatun. Selagi ono wong Islam ya maka tukaran itu ya diawetkan itu. Sebab apa? Kalau bisa memang wong Islam tuh gak ono. Kalau bisa itu menurut Al-Qur'an. Tetapi bagaimanapun Gusti Allah sing luwih kuwasa. Walayatamannahu, makanya penduduk muslim di suatu wilayah tidak selamanya mesti ada. Mesti ini selalu terjadi namanya migrasi ya. Migrasi keyakinan di suatu daerah itu selalu terjadi. Nah inilah yang perlu kita waspadai. Mengapa kita ini butuh didik anak-anak kita ya, melanjutkan keyakinan kita. Makanya Rasulullah itu mengingatkan ke kita dengan populasi yang dilahirkan oleh panjenengan semua, tujuannya hibduddin wan nasl, untuk menjaga agama dan keturunan. Jadi keturunan itu harus dirawat Bu keyakinannya kan itu. Sampai kan ada ayat yaitu dalam surat An-Nisa itu kan. Khofu alaihim kan itu. Diafan duriyatan diafa. Sampai kita itu mewarisi keturunan yang keyakinannya lemah. Walayatamaunahu, nah selamanya, nah mereka itu tidak akan pernah terjadi ngarep-ngarep bangsa Yahudi ya opo iso mati selamat akhirat itu selamanya tidak akan pernah terjadi abadan. Layatamaunahu abadan bima qaddamat aidihim, dengan apa-apa yang pernah mereka lakukan. Kayak ngenyek itu loh Bu, itunya itu ketika diingatkan mati, ketika diingatkan selamat akhirat, dia kan nantang ke lain sama sananu ila ayamaman. Tidak mungkin kita masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Hanya kecuali kan itu ayat sebelumnya kan ngoten Bu. Ketika diancam masuk neraka, nantang-nantang. Oh, gak apa-apa masuk neraka, hanya kunjungan kerja saja kan. Hanya beberapa hari saja.
min kuprihim binabiyyi, yaitu sebagai akibat dari kekafiran kepada nabi kita. Ya, jadi nabi kita sendiri dihapusi, itu banyak beberapa perjanjian dihapusi dan bahkan menyerang. Makanya zaman nabi itu banyak juga itu kisah-kisah tentang peperangan zaman Rasul. Bukan berarti Islam menyerang mereka, tidak. Justru karena waktu itu Islam dihinakan, diinjak-injak, diserang. Nah kalau diserang ya wajib dilawan. Yaitu. Makanya Islam itu kalau istilah perang dan damai sifatnya itu defensif, bukan ofensif. Kalau orang-orang Yahudi sifatnya ofensif, bagaimana dia menyerang, menguasai, mengeksploitasi. Jadi tiga itu. Makanya ketika penjajahan masuk ke negara kita, prinsipnya itu kan istilahnya apa? God, glory, dan gospel. Masih ingat ya Bapak-bapak? Gold, bagaimana dia mengeksploitasi, mencari kekayaan. Glory, dan gospel. Nah yang ketiganya ini, yang gospelnya ini, yang akhirnya menyebabkan di wilayah Nusantara banyak orang-orang yang kepincut masuk dunia non muslim kan itu. Dan sampai sekarang mereka itu jaringan internasionalnya kuat. Sementara umat Islam jaringan internasionalnya buyar-buyaran kan. Ini yang apa ya, kita apa makanya pun ngantos nggih terpancing yang menyebabkan ukhuwah kita ini berantakan. Ukhuwah persaudaraan kita berantakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Dalam rangka fa aslihu inilah kita itu mengadakan pengajian istiqomah habis subuh di masjid ini, supaya Pak Aslihu itu berjalan terus. Di situ kan Pak Aslihu, ya apa caramu iso selalu memperbaiki. Pak Aslihu baina akhwaikum. Karena apa? Karena angel ternyata untuk rukun kun itu angel. Wong karo bojo mawon seminggu ora tukaran tuh rasane kurang mantep gitu ya. Oh karo bojone tukaran, apa maneh karo wong liya kan. Ya teman di dapur, teman di kasur, teman di sumur kan. Min kuprihim, karena sebab kafire Bani Israil bin Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustaljimi, yaitu bilikizbihim. Jadi koyo-koyoke membujuk itu ini awet gitu, tetep. Nah, mustaljim itu awet, tetep itu. Ya itu. Auzubillah min wallahu utawi Gusti Allah iku alimun. Nah, ini yang jenengan harus ingat-ingat. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun, zat kang maha pirsa, bizzalimin, mirsani kelakuane tiang-tiang ingkang zalim. Ai kafirina, tegese zalim itu biasakan kafir. Kalau kemarin zalim diartikan syirik ya. Kenapa diartikan syirik? Karena kaitannya dengan yaitu mencampur adukan keyakinannya, keimanannya. Di samping mereka itu memang koyo-koyo ngakoni Gusti Allah, tetapi mereka juga ngakoni yang namanya ijla. Ijla kan ayatnya kemarin, ijla itu patung pedet, patung awak sapi, anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, makanya artikan zolimnya tuh syirik. Nah, kalau ini zolimnya kafir, ya, ingkar. Mengapa karena ingkar? Karena mereka kodamat aidihimnya itu ketika mereka dituntut untuk taat ngikuti tuntunan Nabi kita sama dengan kita, mereka mingkubrihim bin nabi al mustaljimi likizbihim.
Nah itu ya, alhamdulillah kan lebih enak kita. Oleh karena itu wallahu utawi Gusti Allah ilingo. Nah ini bagi kita juga harus sadar jenengan boleh polah-polah napa mawon, boleh rekodaya napa mawon, tapi ingat Gusti Allah Maha pirsa. Dan Gusti Allah itu alaihissallah bi ahkamil hakimin. Apakah kamu tidak tahu kalau Gusti Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Makanya panjenengan kalau di rekodaya umpamanya, kalau seandainya dikuyo-kuyo, seandainya dizolimi, ya pun ngantos kepingin balas dendam, pun kada niat balas dendam. Kalau balas dendam jenengan piyambak akan termasuk al-qatil wal maktul finnar. Kalau ada hadis itu. Jadi kalau panjenengan gada niatan balas dendam, ya dumateng tiang-tiang ingkang nyakiti panjenengan, jenengan itu ora ono bedane karo wong kang sing zalim dumateng panjenengan. Nah sing sae kalau panjenengan ingin disebut tiang ingkang sae, yaitu memberi maaf kepada orang yang pernah mendolimi kita itu ingkang sae, tapi abot, gampang diomong, angel dipraktekno. Nggih. Menapa malih sampun menyakiti nyentuh sakitnya rasa. Tuh di sini sakitnya ada. Ora bakal tak ampuni sampai mati ya podo-podo kalau ngoten niku. Podo rusak. Pun ngantos ngoten. Ya monggo. Nah inilah pentingnya kita aslihu baina akhwaikum itu di situ. Ya. Saling bagaimana untuk bisa memperbaiki. Diterima mawon. Ya, sebab insya Allah orang yang mazlum itu doanya mustajabah. Tetapi ojo sampai didoakan jelek kepada orang yang mendolimi kita. Doakanlah seperti kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duh Gusti ing kuwaos mugi panjenengan nganyukani hidayah dumateng tiang-tiang ingkang sampun dolimi dumateng kita. Abot Pak prakteknya itu. Ngelatih saged ngoten tuh abotnya minta ampun, abotnya minta ampun. Nah kalau saged yo istimewane juga minta ampun. Ngoten serius alimun utawi Gusti Allah kodat kang maha pirsa bizzalimin. Nah itulah kalau saged ngoten niku kita insya Allah kategori orang ikhlas. Kalau sudah kados ngoten niku iblis pun boten mempan. Iblis itu hanya satu, ora bakal gudo, ora bakal ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali Gusti kula ora bakal tedas gudo mulosoro nyiksa ya menyesatkan tiang-tiang ingkang panjenengan damel ikhlas. Abot panjenengan. Nah kalau panjenengan ketemu kados tiang ngoten niku, nah ada ayat jaminatnya. Itu sudah itu. Gusti Allah piyambak yang akan menyelesaikan. Nah, makanya atos nggih kalau panjenengan kepanggih tiang sing mukhlis ya. Mukhlis. Apa itunya? Malati. Wala tajidanna akhrasan nasi ala hayat. Wala tajidanna adalah ada danna, itu adalah tajidan lan yakti bakal nemu sira panjenengan Muhammad hum ing Yahudi. Jadi kalian justru akan menemukan karakter aslinya orang Yahudi itu apa? Akhrason nasi ala hayatin toma. Di sini lam itu kosamu. Ya, artinya Gusti Allah piyambak
yang memberitahu ke kita kalau wataknya orang Yahudi itu dengan urusan dunia itu lubo itu apa? Toma akhroson nasa, akhroso lagi sungguh sangat toma. Nah, dan ini terbukti sekarang ya. Jadi kalau panjenengan seperti apa yang sudah sampaikan, metani kekayaan dunia itu dimiliki oleh Yahudi itu sampai ke desa-desa. Buktinya tiang desa gak ada HP sedoyo, nggih. Itu HP itu pulsanya, HP-nya milik jenengan, tapi pulsane sing nguasai bisnisnya orang Yahudi lewat perusahaan Singapura, perusahaan Telkomnya Singapura. Jadi kalau panjenengan metani saham-saham perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan-perusahaan yang menguasai berbagai bisnis properti kayak perhotelan, panjenengan tahu nggak di Surabaya ada namanya Sheraton? Siapa yang tahu hotel Sheraton di Surabaya? Terus sing pun sumrap hotel ini W Marriott itu ya. Nah itu termasuk Graha Pena pun panjenengan coba lacak itu. Sing gadah saham sing kuatah sinten. Nah, ini pun ini. Memang ini membuktikan kalau ayat ini memang nyoto. Jadi semua ayat Al-Qur'an itu punya nyoto. Ya, jadi jangan pun ngantos Gusti Allah damel khayalan. Nyoto nih. Wala tajidanna akhrasan nasi ala hayat itu menguasai berbagai lini sektor bisnis dari berbagai lini usaha yang dan bersifat global, dikenal dengan transnasional. Konglomerasi transnasional itu saham yang terbanyak itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dan itu tidak salah karena memang Gusti Allah pun dawuh kados ngoten niku. Akhros minal ladzina asyraku wa akhroso minal ladzina asyraku, dan mereka juga termasuk orang-orang yang pol itunya itu mungkirnya itu ya. Di sini asyraku itu kan syirik ya, tetapi diartikan al mungkiri lil ba'si alaiha li ilmihim bi anamasi rohum, sekalipun memang ya mereka sudah diberi keistimewaan tempat akhirnya itu anaru. Nah itu menurut penafsiran kan bi anamasi rohum annaru dunal musyrikina li ingkarihim lahu kan itu. Jadi dua kelakuan ini itu terbukti betul ya. Pertama, bagaimana dia tomak serakah, bahasa yang lebih enaknya serakah. Nah kalau orang yang beriman kan tidak, dunia ini diupayakan sebatas untuk sarana selamat di akhirat. Makanya jangan pun tomak karena sudah ada ininya sendiri-sendiri. Nah, itu untuk orang yang beriman. Bahkan orang yang beriman atau orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu digambarkan kalau urusan rezeki dunianya itu tidak pol-polan lah, tetapi mereka dijamin tidak akan pernah susah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia diberi rezeki yang melimpah ruah seperti Imam Abu Hanifah, tetapi habis semuanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kalau tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah berarti akhrosonasi ala hayat. Monggo kalau kita ini justru apapun yang kita miliki itu sebagai jaminan untuk dapat passive income. Pendapatan yang ya kita sudah leha-leha di alam kubur, tetapi kiriman masih tetap ngalir. Sama panjenengan sudah pensiun, nah, tetapi masih rekeningnya tiap bulan masih
masih ada, dikirimi oleh negara. Makanya jadi pegawai negeri itu royoan. Nah, kalau pegawai swasta gak ada, setelah pensiun ya berhenti, ya paling bisa disukani pesangon kan ngoten. Dan pesangon pun sekarang dibatasi kan jumlahnya. Kalau jadi ASN, nah begitu pensiun terus ila kubur, kecuali sampai masuk kubur. Kalau masuk kubur masih lumayan, keluarganya masih dapat berapa persen, 80% lah. Ini kita yang berupaya, monggo, makanya sehingga ada rizki kata, monggo gunakan untuk mendapatkan agar rizki itu menjadi bonus, menjadi jas, apa ya, bukan rente ya, menjadi kiriman yang abadi ya. Itu jangan seperti orang Yahudi ini, dunianya seolah-olah untuk selamanya. Makanya kan setelah dia berkaya raya menguasai aset dunia, maka muncullah namanya kaum hippies kan, orang yang selalu berpesta ya, kemudian pesiar dengan kapal mewah kan, itu untuk menikmati kepuasan dunianya. Nah kalau kita kan nggak boleh seperti itu ya. Ya waddu ahaduhum, nah lau yu'ammaru alfa sana, mereka bermimpi juga seolah-olah mereka hidup di dunia itu ya, alfa sana, sepanjang sepanjang hayat lah. Jadi seolah hidup itu seolah-olah akan selamanya. Makanya Nabi wanti-wanti kan, kalau sudah muncul penyakit wahm, hubud dunya wa karahiyatul maut, nah ini udah rusak kelakuan kita ini. Sebab dengan makanya para ulama ngawei semacam unen-unen, hubud dunya ra'su kuli khotiatin. Kalau orang itu sudah terjerumus kepada toma urusan dunia, maka ini awal dari kerusakan. Semuanya dihitung, dikalkulasi dengan matre kan ngoten Bu nggih, matre. Nauzubillah min zalik. Sebab kalau kita ada di dalam posisi seperti itu, berarti kita ini podo mawon kali tiang-tiang yang boten iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran ngoten niku, monggo panjenengan pirsani sejarah istri-istri Rasul. Pernah enggak Rasul itu ngajak belanja istri-istrinya ke supermarket? Nah, dorong ngoten supermarket. Nah, bukan berarti begitu, artinya Rasul membahagiakan istrinya dengan harta benda. Pernah enggak jenengan pirsa istri-istri Rasul itu dibelikan liontin bermata berlian? Berlian sudah ada waktu itu. Ya, pernah enggak jenengan wonten? Ini gambaran. Semuanya diajak prihatin. Justru sampai Aisyah itu cemburu dengan sholat malamnya Rasul kan itu. Apalagi Sayyidina Fatimah, coba. Pernah enggak Sayyidina Ali itu, bahkan ada riwayat yang cukup menyedihkan. Ada yang pernah mau di saat hari raya, ya kan? Sayyidina Ali dan Fatimah itu justru bukan menikmati makanan yang enak-enak seperti kita, ada gulai, ada kare, ada opor. Justru dia makanan yang basi. Satu hari sebelum hari raya justru kurma yang bagus-bagus, gandum yang bagus-bagus dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Pernah ada yang maus enggak riwayat ngoten niku? Mesti nangis jenengan. Kalau maus riwayat itu mesti nangis. Sampai ada salah seorang sahabat yang niteni kados ngeten niku lapor ke Rasul kok. Tetapi Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah menampakkan wajah yang sangat ceria, yang luar biasa bahagia. Karena apa? Karena beliau berdua sudah bisa membagikan dan membahagiakan orang-orang yang selamanya jarang mendapatkan bahagia.
Kalau panjenengan mau cerita itu mesti nangis. Kalau yang nggak nangis itu saya mesti nangis kalau panjenengan sumrap cerita itu. Sementara kita belanja baju model apa saja belanja. Sampai-sampai kan ada pepatah laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'ata tajid. Hari raya itu bukan orang-orang yang justru bersukaria dengan pakaian yang mewah. Justru hari raya itu hanya untuk orang-orang yang taatnya lebih bertambah. Makanya ada yang ini yang cukup ekstrim. Cara menjelaskan sajane. Hari raya itu kan la'alakum tatakun. Kalau puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, berarti hari raya itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Mestinya ngoten. Itu yang ekstrim, Bu. Wah, nah, yang lain-lain ya kalau tidak bertakwa berarti sajane gak oleh hari roh. Sedih itu Sayyidina Ali begitu apa kalau melihat apa yang dimakan dan apa yang, tetapi Sayyidina Ali dengan Sayyidina luar biasa bahagianya karena beliau berdua sudah berhasil membagikan barang yang terbaik. Maka dalam Al-Quran kan surat Ali Imran lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tidaklah kamu dikatakan orang yang orang yang baik, yang istimewa selama kamu belum bisa memberikan sesuatu yang kamu cintai, yang kamu senangi. Amatung fikum mimma tuhibun. Wa ma huwa bimuzahjihi minal azab. Nah ini Bu akibatnya itu. Makanya panjenengan semua pun ngantos ngikuti pola hidup orang-orang Yahudi yang akhrason nas, yaitu tidak yang betul-betul tamak terhadap kehidupan dunia. Ya memang enak disampaikan enak, tapi prakteknya angel. Ya wadu, nah itu layu amaru alpasan, dia bermimpi kalau di dunia itu akan hidup selamanya kan itu yang kita tidak boleh. Wa mahwa bimuzahjihi minal azab. Nah ini akibatnya ayu ammaro wallahu basirum bima ya'malun. Sami ayat sebelumnya juga wallahu alimun bidzalimin. Sekarang wallahu utawi Gusti Allah iku basirun, sama zat kang mau pirsa. Ya. Bahkan kalau basir itu hubungannya segala sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Jadi kalau alim itu hubungannya dengan aktivitas fisik yang bisa dititeni, tapi kalau basir mirsani segala sesuatu yang tidak bisa didetek secara fisik. Jadi panjenengan pun ngantos suudon nang Gusti Allah. Jadi ada alim, ada basir, dan ada khobir, ya, macermat. Nah itu. Jadi tidak ada sekecil apapun apa yang kita praktekkan lengah dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau basir itu moho pirsoknya itu sampai kepada hal-hal yang tidak bisa diindra. Bima kalawan apa mawon ya maluna kang agawe sapa si orang-orang zalim. Ini kalau ya malun, kalau seandainya panjenengan mendengar di samping dibaca ya malun ada juga yang mengaca tak malun umpamanya, itu jangan disalahkan sebab kedua-duanya bisa. Kalau sebab kalau ya malun itu pelakunya itu masa domir mustatir, yaitu sama juga orang-orang Yahudi. Nah tapi kalau dibaca tak malun kaitannya dengan kata-kata kul di depan. Ya ini kan menjelaskan ayat ini tentang wahai Rasul Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang Bani Israel yang ada di hadapanmu, yang ada pada zamanmu, kan itu. Makanya bisa diartikan juga tak malu. Payuzazihim
faizaji moko bakal dapat balasan. Nah, sapa Gusti Allah akan balas sapa Gusti Allah. Himnya ini kembali kepada orang-orang Bani Israil. Nah, ini menurut riwayat ayat ini diturunkan wasala ibnu Sur ya nabiya. Ada yang bertanya, amma ya'ti bil wahyi minal malaikati faqala Jibril faqala huwa aduuna ya'ti bil azab walau kana Mikail. Nah, ini riwayatnya bahwa ayat ini diturunkan ketika Rasul ada yang bertanya kepada Rasul. Nah, bagaimana Rasul terkait dengan kelakuannya orang-orang yang bertanya. Ini ada yang mengatakan Ibnu Sur, ya, ada yang mengatakan juga Umar. Bertanya tentang apa? Amay ya'ti bil wahyi, ya, minal malaikati. Bertanya tentang seperti apa, ya, malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul terkait dengan kelakuannya orang-orang yang yang ingkar kan. Jadi memang Al-Quran itu ada yang dikenal dengan istilah nuzul dan asbabun nuzul. Karena ada ayat-ayat Al-Quran itu yang turunnya karena ada beberapa peristiwa atau beberapa kejadian. Tetapi tidak semua ayat Al-Quran selalu diawali dengan asbabun nuzul. Jadi untuk memahami Al-Quran, nah, asbabun nuzul itu penting untuk dipahami terkait dengan memahami situasi, kondisi, dan keadaan suatu ayat ketika ayat itu diturunkan. Nah, ayat-ayat ini kan kenapa diturunkan lagi, dijelaskan lagi tentang orang Yahudi itu. Memang di awalnya Gusti Allah hanya memberi gambaran secara umum bagaimana kelakuannya orang Yahudi di zaman Nabi yang diangkat khusus untuk mereka. Nah, ternyata apa yang dijelaskan oleh Gusti Allah tentang bagaimana sikapnya orang Bani Israil terhadap nabi-nabinya itu juga ternyata sama ketika Rasulullah diangkat untuk menyampaikan dakwah kepada siapapun. Nah, jadi Rasul itu dakwahnya kepada siapapun. Kalau dulu Nabi Musa terbatas kepada kaumnya saja. Kalau Rasulullah ila kafatin nas, ya, dakwahnya itu untuk seluruh umat manusia mulai zaman Nabi ila yaumil kiamah. Termasuk wong Jawa kena dakwah Rasul, wong Madura ya kena dakwah Rasul, wong Sunda kena dakwah Rasul. Podo sami, bukan hanya untuk orang Arab saja. Yang dibimbing oleh Nabi itu, siapapun yang ada hidup makhluk namanya manusia setelah Kanjeng Nabi dimanapun itu wajib. Nah, untuk bisa membedakan bagaimana ketaatan kepada syariat maka ada istilah fatrah, ya, ada istilah masa yang atau abadu minal ulama. Nah, sekarang ini kan enggak, semuanya sudah. Nah, kalau bagi mereka-mereka yang ada di dalam kelompok fatrah, kosong semuanya, nah, di suatu tempat itu tidak ada pendakwah semuanya, kemudian mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, ini masih dimaklumi. Tetapi bagi mereka-mereka yang hidupnya sudah ada di dalam wilayah dakwah dan mendengarkan dakwah, tidak taat, nah baru mulai ada hisab. Nah, kita ini termasuk kategori wilayah yang masuk kategori wilayah hisab. Ini pun ngantos jenengan punya angen-angen akan luput dari basirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ngantos ngoten nggih. Ya, kita ini termasuk kategori, apalagi panjenengan kita semua yang sudah mendengar, sudah mulai sadar, ada pengajian, ada dakwah, nah itu. Kemudian ada ahli, kalau tidak ngerti yang bisa kita
tanyai yaitu pun ngantos panjenengan kalau ragu, kalau boten sumerap, tanya Bu. Sebab kita ini sudah punya kewajiban untuk bertanya dan punya kewajiban untuk ngerti. Karena kitanya bukan di wilayah yang tidak terjangkau oleh dakwatur Rasul. Nah itu. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku basirun dat kang maha pirsa. Pirsonya ini hubungannya dengan hal-hal yang tidak bisa diindra bima ya'malun dengan apa mawon ingkang sampean panjenengan semua praktekkan kita amalkan ngoten Pak. Monggo kalau ada yang mau usul monggo Pak. Nah ini kan ya nyantai-nyantai mawon. Nggih monggo. Niku sing temane rumiyin monggo tenang Pak. Ya, contohnya kalau kita ada disunahkan moco surat Yasin malam apa Pak itu 3 kali itu. Yang pertama kan nyuwun ampun ya kan, yang kedua nyuwun rezeki yang halal, terus yang ketiga nyuwun umur bermanfaat. Pas apa itu? Malam apa itu Pak? Kalau nisfu Sa'ban ini kan diingatkan. Insya Allah di masjid ini nisfu Sa'ban dulu jadi asli. Nah bedanya ngaten Pak, kalau orang yang beriman itu disunahkan nyohon ampunan dan nyohon diberi umur panjang itu untuk beramal, tidak untuk menikmati kepuasan dunia. Kan mantola umruhu, tetapi ada tambahan wahasuna amaluhu kan ngoten Pak. Tolaknya bukan tolak saja tapi wahasuna itu jangan dipisah itu. Wahasuna amaluhu. Ya, jadi kita supaya apa? Supaya hidup itu ada monumennya. Nah, kalau kita punya monumen walaupun umurnya pendek secara waktu, tetapi akan panjang kan akan dikenang. Orang-orang dulu itu bayangkan ya, seperti ayahnya Gus Dur itu usianya berapa wafatnya itu bayangkan. Yai Wahid. Ya kan? Tetapi beliau punya monumen merawat Kementerian Agama. Ya sampai sekarang saya dapat manfaatnya kan sebagai ASN Kementerian Agama kan. Jadi jangan dipikir panjang kita ini sebab apa bagi orang yang beriman. Maka kan ada ayat la wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengatakan mati bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kan itu la tahsabanna qutilu fi sabilillahi amwata. Enggak boleh kita mengatakan mati itu. Karena apa? Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahwa justru mereka itu tetap hidup. Nah, makanya pengertian mati dalam Islam itu Pak, mati itu bukan akhir dari kehidupan, justru hanya berpisahnya alam rohani dengan alam jasmani. Jadi bedanya di situ. Ada konsep yang mengajarkan kepada kita kalau panjang usia itu bukan panjang usia untuk berpuas diri menikmati dunia, tetapi berpanjang usia untuk wahasuna amaluhu. Ngoten faedahnya. Prinsipnya tuh di situ. Oh masih banyak tanggung jawab anak isi cili-cili ya kan itu ya. Saya bagaimanapun tapi nun saya hubungi ini ada unen-unen bener apa enggaknya saya nggak tahu. Ditinggal wafat oleh orang tuanya itu tidak seberapa sakitnya bagi anak-anak itu daripada ditinggal kawin lagi oleh bapaknya. Bener tak Bu kira-kira? Disuni Pak. Iya memang betul. Ya klaim kan dia akan mengklaim itu. Ya, itu mengklaim itu memang karakternya. Dan itu bukan berarti mereka berwatak seperti itu. Yang bercerita kan Gusti Allah. Memang desainernya kan Gusti Allah. Ya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Mengapa Gusti Allah sampai menjelaskan karakter yang beliau sendiri yang membuatkan itu. Jadi prototipe-nya itu ya Gusti Allah itu jelaskan.
Artinya bagi kita orang Islam, berarti kita harus mensikapinya itu harus dengan cara yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi kalau kita mensikapinya dengan cara-cara seperti mereka, berarti gak ono bedanya itu, Pak. Jadi kita bersyukur sebetulnya. Ya, dan ingat, ini tidak hanya untuk menjelaskan karakter dari satu kelompok, tetapi ini juga bisa berlaku sebagai personifikasi kepada siapapun. Kalau wataknya seperti itu, maka akibatnya juga sama, tidak terikat dengan genetik satu ras tertentu, tapi bersifat universal. Nah itulah makanya dalam Al-Quran itu kan para ulama ada membuat kaidah, ya, al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sababi. Ibroh, ketentuan ayat Al-Quran itu berlaku secara umum, tidak terikat dengan sesuatu yang dijelaskan secara spesifik berdasarkan burutnya. Kaidahnya seperti itu, Pak. Jadi ada kaidah-kaidah tertentu yang harus kita pahami juga, ya. Al-Fatihah. Ya ibadiyalladzina amanu أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة